Oke, salah satu momen pertempuran singkat kemarin menunjukkan bahwa jika seseorang Otsutsuki bangkit dan mengendalikan sang wadahnya itu, maka dia bisa menggunakan kekuatan dari penggunanya pula. Nah, lebih tepatnya malah kekuatan dasar dari sang wadah itu bisa digunakan dengan jauh lebih kuat lagi. Karena mereka juga ibaratnya bersatu, atau kalau dalam kisah Dragon Ball layaknya fusion dengan menggunakan Potara. But ini adalah Otsutsuki, pusat di mana para bangsa langit memiliki kekuatan dan cakra dasar tak terbatas itu. Nah, Boruto tentu lawan yang super berat buat Buru sendiri. Di sini ada adegan di mana Buru sendiri yang menyaksikan itu lalu mengatakan hal seperti ini, Otsutsuki, dan boom, Borushiki langsung menghajarnya habis-habisan. Dan di sini kita akan titik beratkan adalah tentang breakdown Rasengan besar itu. Oke, kita mulai. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai Rasengan super besar pertama kali dari Borushiki Otsutsuki. Oke, biar gak salah persepsi, silahkan saksikan sampai akhir ya. Nah, pertempuran ini tidak berlangsung lama, di mana Borushiki itu menunjukkan level sebenarnya dari kekuatan menakutkan Otsutsuki. Setelah berkali-kali menjatuhkan Boro dan setelah menyerap cakra Nana Daime, inilah saat di mana Borushiki menggunakan teknik itu. Tangan itu diangkat ke atas, Rasengan biru kecil membesar sampai kemudian Borushiki memperbesarnya terus-menerus bagaikan sebuah planet kecil atau sebesar biju dama ukuran super. Dan boom, akhir riwayatmu Boro. Ini adalah Rasengan super besar yang pertama kali digunakan oleh Borushiki sendiri. Nah, kalian bisa lihat efek dan dampak dari serangan yang digunakan itu membentuk sebuah kawah besar dan mengejutkan ketiga rekan lainnya. Oke, berbicara soal Rasengan nih, Boruto ini pada dasarnya sudah memiliki kombinasi dari manipulasi Rasengan dasar. Dari mulai Kyoto Rasengan yang saat diajarkan oleh Sasuke, atau bahkan mendapatkan Rasengan yang berwarna kehijauan itu dari Hatake Kakashi. Dan sekarang ini, lihatlah kali di mana Borushiki ini bangkit lagi. Mereka menggunakan Rasengan yang super duper besar itu. Nah, pertanyaan saat ini, apakah Borushiki bisa menggunakan Rasengan lebih besar dari ini? Ya kami rasa ini sangat bisa, karena ngomongin soal besarnya mengeluarkan Rasengan itu adalah perihal cakra pengguna. Nah, jika Rasengan di tangan Otsutsuki utama seperti Momo, cakra bukanlah menjadi masalah serius. Dan kalian lihat nggak, dari masa ke masa Rasengan menjadi teknik yang terus-terusan berevolusi. Teknik warisan dari Yondaime di dunia shinobi yang memberi nama itu memang menjadi pewaris dari penerus-penerus berikutnya. Pada kangen gak nih sama Yondaime Hokage? Apakah nanti kita perlu juga breakdown misteri tentangnya pula, tentang si Minato itu? Nah gini, di akhir Boruto itu dalam mode tanduk ini, dia sempat bergumam kata-katanya seperti ini. Maksud saya itu adalah Momoshiki bergumam seperti ini. Anak bermata biru, ini bukan saatnya. Saat itu kau akan kehilangan segalanya. Nah, kira-kira akhir dan ancaman seperti apa nih yang akan didapati oleh Boruto ke depannya? Dan bagaimana cara dia mengantisipasi ancaman itu? Nah, tulis pendapat kalian di bawah guys. Setelah itu Boruto terjatuh dan diselamatkan Mitsuki. Tetapi ini juga menarik karena itu tadi adalah momen kali di mana Mitsuki benar-benar shock dan serius mengamati mataharinya itu. By the way, ngomongin soal matahari, kita jadi teringat perkataan Orochimaru yang mengatakan di mana Mitsuki ini bagaikan seorang rembulan dan Boruto sendiri adalah mataharinya. Nah, gimana? Maybe next time kita akan bahas khusus, setuju nggak? Oke, back to the topic. Nah, di sini Mitsuki itu bergumam seperti ini. Apa emang benar karma lebih berbahaya dari yang kami duga? Ya, ini masuk akal untuk orang seanalisis seperti Mitsuki. Ia jadi tambah penasaran lagi dan waspada dengan teknik yang dikenal sebagai segel dari Otsutsuki itu, yaitu karma. Nah, seperti yang kita singgung kemarin dalam breakdownnya itu, memang di sini belum menampilkan khusus tentang Amado sendiri, dan kejadian itu langsung berada dalam rumah sakit Konohagakure. Tetapi ada momen-momen sentimental yang terjadi di sini nih. Pertama, itu adalah Sasuke. Ya, dia meskipun sembuh duluan, tetapi si Uchiha itu begitu khawatir karena rekannya sudah tidak bangun setidaknya 2 hari lamanya. Bahkan setelah mendengar kabar dari istrinya Sakura, Sasuke yang masih tetap cool itu akhirnya bisa tersenyum dalam hatinya sesudah Naruto siuman. Nah, mereka lanjut ngobrol dengan para petinggi yang lainnya seperti Shikamaru dan juga Sei di ruangan rumah sakit itu.
Di sini Shikamaru itu selalu saja bertindak skeptis karena ia baru saja syok mendengar perkataan Sasuke bahwa adanya ekor 10 dari Jubi sendiri. Nah, sementara saya juga khawatir jika Sasuke akan pergi ke sana kembali, di mana saat itu perbincangan ini pun juga melibatkan Kawaki, di mana ia menyebutkan nama-nama anggota lain dalam organisasi Kara sendiri yang belum diketahui oleh Konoha. Atau satu di antara yang masih misterius itu bernama Code. Nah, ini menarik nih, karena Code sendiri itu semakin bereaksi dalam chapternya pula. Di sini Kawaki memang tidak memberikan gambaran lebih tentang Code sendiri. Maybe next time dalam beberapa episode ke depan dia akan sedikit mengingat siapa Code sendiri yang ternyata juga menyimpan satu kemampuan khusus dari karma tanpa wadah itu. Kedua adalah soal karma. Nah, di awalnya ada perbincangan seperti ini, karena tiba-tiba Kawaki memanggil Boruto untuk berdiskusi di beberapa hal. Kawaki lalu bertanya, "Tampaknya kau benar-benar tidak ingat ya saat mode itu bangkit dan di saat Sarada hampir saja terbunuh, karma menyebar ke seluruh tubuhmu dan dahimu mengeluarkan tanduk Boruto. Kau bergerak layaknya orang lain. Itu sesuatu yang hampir sama dengan milikku kala itu." Kawaki mengatakan seperti itu agar Boruto lebih waspada lagi tuh. Nah, tetapi di sisi lain Sarada dan Mitsuki juga mengatakan kabar itu kepada Master Sasuke. Sarada mengatakan jika Boruto memiliki sifat aneh dalam modenya itu dan memunculkan Byakugan. Itu benar-benar bukan Boruto, kekuatan yang sangat besar dan dia berada pada kondisi luar biasa, saut Mitsuki. Nah, Mitsuki juga menambahkan dan memperjelas kepada Sasuke, untuk diriku yang selalu saja mengawasinya setiap saat, itu sangat jelas pula bagi semua orang. Dia benar-benar dikendalikan oleh Otsutsuki. Mitsuki juga menambahkan tanggapan lain dari hipotesa Sasuke. Dia menambahkannya seperti ini, itu berarti ini sangat masuk akal juga bagi Kawaki. Dia juga membangkitkan sebuah tanduk, di mana Otsutsuki itu memanfaatkan wadah untuk membangkitkan kembali. Begitu kata Mitsuki. Nah, ini memang sangat masuk akal karena Sasuke sampai sekarang juga semakin paham jika alasan Momoshiki memberikan karma kepada Boruto untuk dia bangkit kembali, dan ini adalah sesuatu yang sangat masuk akal nih. Dia sengaja melakukan hal seperti itu karena tidak mungkin rasanya tiba-tiba Otsutsuki itu memberikan kekuatan besar kepada Boruto. Nah, selain itu, setelah mendengar tanggapan dari Mitsuki sendiri, Sasuke itu akhirnya juga menyimpulkan seperti ini. Untuk kasus Kawaki, dia pastinya juga ada kemiripan. Jigen harusnya adalah Otsutsuki. Namun ada satu hal yang mencurigakan di mataku dari Jigen sendiri. Dia tampak sebagai eksistensi wadah yang lain. Dia itu berbeda. Ya, di sini Sasuke langsung tahu dari intuisinya sendiri karena sebenarnya Jigen sendiri itu layaknya wadah juga yang dikendalikan oleh seseorang. Dan kelak mereka akan mengetahui ini jika itu adalah Otsutsuki dari pasangan Kaguya sendiri bernama Iseki. Pria yang membantu menjelaskan semua itu kepada mereka semua adalah ilmuwan yang membelot ke Hinokuni. Dia adalah Amado. Nah, sebentar lagi kita akan diperlihatkan adegan menarik tentang semua hal itu. Oke, setelah beberapa kejadian ini, sesuatu telah merubah dan semakin menyadarkan Kawaki sendiri jika sekarang ia berada dalam lingkungan yang sangat tepat, di mana rasa sentimental dan kepercayaannya telah ia dapati dari rekan-rekannya itu. Bahkan sekarang nih, ia sudah tak ragu lagi untuk menerima suntikan pereda rasa nyeri dari kakek Sumire. But ada satu hal yang sedikit mengganggu pikirannya tuh dan membuatnya overthinking ketika malam hari. Ya, dia merasa orang-orang yang menjaganya mendapati ancaman dari serangan-serangan dari pihak Kara sendiri. Mereka mencoba melindungi, tetapi dampaknya invasi bisa saja terjadi lagi. Karena bagaimanapun, pemimpin Kara itu bisa tiba-tiba kembali muncul melalui portal ruang waktu itu. Ya, di sini meskipun jika mengacu dalam chapternya, beberapa saat itu tidak akan terjadi karena Kashin Koji akan melakukan kudeta terhadapnya. Nah, itu adalah salah satu aksi dan momen epik yang bakal kita saksikan dari pecahnya identitas dari si ninja bertopeng. Kashin Koji, klon dari si bintang perubahan, salah satu dari 3 pilar Sage Agung. Nah, info ke depan belum ada kepastian dari ofisial pihak Jepang sendiri apakah kisah selanjutnya itu libur atau enggak. Karena ada perubahan 1 hari jadwal Olimpiade, tapi kita nantikan besok lanjutannya seperti apa. Yang harusnya kita tunggu sekarang ini, minggu ini chapter terbarunya itu juga rilis. Nah, kita akan melihat kembali nih peran Eida dan Code sendiri. So guys, gimana? Itulah tadi pembahasan kita tentang perubahan mode terbaru ini dan bahwa baru dari invasi bangsa langit Otsutsuki, di mana saat ini Borushiki sudah pertama kali menggunakan teknik Rasengan besar itu. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you dalam nonton konten DR TV and will be come back.